Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Bersyukur kepada Tuhan untuk alam yang indah yang Tuhan telah berikan bagi kita, untuk kita nikmati, merasakan kasih sayangnya yang luar biasa. Terlebih adik-adik, kematian Yesus di salib memberikan kesempatan kita untuk menjadi anak-anaknya. Dan sebelum belajar firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pelajaran sekolah sahabat yang akan kami pelajari. Kami undang Roh Kudus memberikan pengertian bagi kami, agar kami boleh mempunyai kuasa melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baiklah adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil, dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Kejadian 18 ayat 14. Kejadian 18 ayat 14. Kejadian 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan pada waktu yang telah ditetapkan itu? Tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Adik-adik, judul pelajaran sekolah sahabat kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Siang itu matahari panas sekali. Tidak ada mungkin angin yang bertiup. Sedangkan burung-burung saja bersembunyi supaya mendapat keteduhan. Nah, di depan kemah Abraham sedang duduk. Tentu saja dia sebagaimana biasanya menantikan seseorang yang melewati rumahnya. Tiba-tiba dia melihat 3 orang sedang berjalan. Kelihatannya sudah lelah, haus, dan mungkin lapar. Hampir saja melewati kemahnya. Terus dia menyapa agar mereka mau singgah ke rumahnya. Dan benar, ketiga orang itu datang masuk ke dalam kemahnya. Abraham sebelum masuk sudah mencuci kakinya dan cepat-cepat memberitahukan kepada Sarah istrinya, cepat masak roti, buat gulai sapi yang paling sedap. Mereka duduk akhirnya sambil ngobrol-ngobrol. Dan tiba-tiba salah seorang mengatakan tahun depan akan ada seorang bayi lahir di tempat ini. Memang 25 tahun sudah ditunggu sejak janji bintang-bintang di langit adalah jumlah keturunanmu. Nah sekarang rambut sudah putih, sudah tidak mungkin lagi punya anak. Tapi janji itu menyegarkan, memberi harapan lagi agar mereka tetap bertahan kepada harapan mempunyai seorang anak. Sementara mereka makan, ya, kedengaran sama Sarah, tahun depan akan lahir seorang anak laki-laki. Aku ini udah tua, masa akan ada lahir seorang anak? Jadi apa yang terjadi? Seorang dari tamu itu mengatakan, kenapa kamu tertawa? Hah? Dia tahu saya tertawa. Tuhan tidak mau seorang berdusta, tidak mau meyakinkan kepada Sarah bahwa mereka mengampuninya. Nah adik-adik, sekarang waktu berjalan dan berjalan. Mereka makan dan sangat bersahabat. Mereka masak makanan yang enak dan cukup gulai lembu itu untuk mengenyangkan hatinya. Apa yang terjadi? Setelah hidangan keju, susu, gulai lembu dihidangkan, sekali lagi dibilang seorang anak akan lahir. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun Sarah sudah tua,
dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah adik-adik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Adakah yang sukar bagi Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Dan Allah menciptakan langit dan bumi ini sanggup memberikan seorang anak bagi Sarah. Anak yang sangat dirindukan. Dan air mata kesedihan, air mata kesedihan, keampunan, air mata pengharapan, dan sukacita ada di muka Sarah. Allah menepati janjinya. Setelah 1 tahun berlalu, lahirlah seorang anak yang menjadi kebahagiaan bagi keluarga Abraham dan Sarah. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Baiklah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk janji Tuhan. Biarlah menepatinya di dalam hidup kami. Berkat-berkat keselamatan yang Tuhan janjikan. Tidak ada yang mustahil bagi kami. Karena Tuhan yang memberikannya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk selalu setia kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai di sini cerita kita ya. Sampai jumpa lagi.